Shalom teman-teman. Halo. Shalom Pak Su. Nah, ini pada agak on cam semua nih. Aku minta tolong dong, on cam semua dong. Ayo. Ayo, Mikael, Reka, Daniel, Samuel, Kristo, Bonar, Tolhas, Stefan, Sania, Leo, Marsal. Oh, kamera rusak. Udah, yang bisa on cam ya. Gimana nih guys, kabar perkuliahan di minggu ini? Baik. Mantap. Mantap. Oke. Sebelum kita mulai ibadah persekutuan Jumat kita pada minggu ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih Maha Penyayang, terima kasih Tuhan karena Kau masih berkati kami Tuhan hingga pada siang hari ini Tuhan kami dapat berkumpul Tuhan untuk melakukan persekutuan Jumat kami ini melalui Google Meet Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ketersediaan hati kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati hati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah persekutuan Jumat kami dengan baik Tuhan, dan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, atas kasih karunia-Nya lah kita dapat berkumpul melalui Google Meet ini untuk persekutuan Jumat kita pada minggu ini. Untuk menunjukkan ucapan syukur kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Joshua. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu lagu pujian, Jadi Sepertimu. Bapa kau setia,
percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Pada Pak Joshua dipersilahkan untuk mulai renungannya. Maaf Pak, belum di unmute Pak. Iya, tes. Sudah jelas belum suara saya? Ya, mungkin saya tanya dulu, apakah pertanyaan pertama saya mungkin apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah Pak. jelas, Pak. Jelas ya. Gambar saya nge-lag nggak atau jelas juga? Jelas Pak. Ya, jelas-jelas tidak ganteng ya. Nah, oke, teman-teman sekalian, senang bisa bertemu dengan kalian. Ini pertama kali saya ngisi fakultas UI ya, yang bagian komputer. Saya penanya kedokteran ya teman-teman sekalian. Saya adalah bernama Vikaris Joshua Timothy Siwalete, seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja dan Satu Buah Para Church. Dan teman-teman sekalian, saya juga suka ngisi kampus-kampus, tapi UI buat fakultas komputer ini baru kali ini. Jadi salam kenal buat kalian semua. Mungkin saya berkenalan terlebih dahulu ya, baru sebelum menyampaikan firman Tuhan. Tadi kalau kalian lihat nama saya adalah Vikaris Joshua Timothy Siwalete. Oh ya, teman-teman sekalian, kalau tidak ada kendala dengan kamera atau webcamnya, mungkin bisa menyalakan ya teman-teman sekalian ya, supaya di sini bisa saling melihat satu dengan yang lainnya dan bisa saling mencari jodoh. Oh bukan ya, salah, jangan. Nah jadi teman-teman sekalian, jadi kalau kalian bisa, kalau nggak ada masalah dengan internet di rumahnya, kalau tidak ada masalah dengan dompetnya untuk beli kuota, jadi bisa menyalakan kamera atau webcamnya ya teman-teman sekalian ya. Nggak perlu khawatir kalau belum make up-an, belum pakai pomade, nggak apa-apa ya, biar autentik sekalian ya teman-teman. Jadi salam kenal buat kalian, nama saya adalah Vikaris Joshua Timothy Siwalete. Kalau kalian lihat dari ujung nama saya itu saya bukan orang Batak atau orang Manado, ya. Saya bukan orang Batak, orang Manado. Siwalete itu Ambon. Ada orang Ambon di sini?
Ada orang Ambon nggak di sini? Wah, ada. Oh, itu Zevanya, betul ya, orang Ambon ya? Oke, kok nggak kelihatan Ambon ya Zevanya? Ini campuran kayaknya ya Zevanya ya. Nah, terus kalian, kalau kalian lihat wajah saya juga nggak ada Ambonnya, betul nggak? Saya marga saya Siwalete. Wajah saya ini nggak ada Ambon sama sekali. Saya ini kulitnya agak putih, teman-teman sekalian. Kalau kalian tahu orang Ambon itu kan kulitnya lebih gelap ya. Nah, cuman itu menjadi pengalaman tersendiri, teman-teman sekalian, karena saya ini hasil dari pernikahan yang sophisticated dan complicated. Ya. Jadi papa saya itu papa saya itu kakek saya itu Ambon hitam menikah sama orang Manado putih. Ambon hitam menikah sama orang Manado putih, jadinya luntur hitamnya. Nah, dari nenek saya, dari pihak mama saya itu orang Manado Sunda menikah sama orang Belanda asli. Nah, nenek saya orang Belanda. Nah, Belandanya inilah yang melenyapkan seluruh kulit hitam ini, teman-teman sekalian. Ya, jadinya saya orang Ambon tapi kulitnya putih. Kulitnya putih. Makanya saya kalau pelayanan ke Ambon itu ya, saya lagi khotbah di sana, mereka pas saya sebut marga Siwalete pada kaget gitu kan. Ya, kok ada orang Ambon kulitnya putih gitu kan? Ada orang Ambon kok kulitnya putih, teman sekalian. Nah, suatu hari teman-teman sekalian saya pernah, nggak tahu ya, kalian pernah ngalamin atau tidak. Saya dulu sebelum corona itu kan saya suka pakai Gojek juga ya, pakai Gojek, GrabCar dan segala macam. Sekarang udah dikurangin karena takut akan keamanan. Nah, cuman dulu itu saya suka pakai Gojek dan segala macam. Mungkin kalian pernah ngalamin nggak? Kalian lagi kuliah, begitu stres kuliahnya, lalu ketemu dosen killer, atau dosen killer kan ya, nggak ada yang benar kecuali Tuhan di mata dia. Nah, jadi teman-teman sekalian kan, lalu kalian ketemu sama dosen killer, udah stres, pulang, panggil Gojek, gitu kan. Udah panggil Gojek, kita duduk, karena stres kita mau dengar musik Spotify, lalu kita pengen nyantai aja, gitu kan ya, atau nonton YouTube di belakang. Tapi pas lagi nyantai-nyantai diajak ngobrol sama Gojeknya, pernah nggak? Udah capek nih, Gojeknya ajak ngobrol lagi kan? Ngeselin nggak tuh? Saya pernah ngalamin tuh. Lagi capek apa, diajak ngobrol sama Gojeknya. Wah, luar biasa lah. Cerita hidupnya lah apa, nanti kan tiba saatnya kalian bukan diajak ngobrol, nanti ada Gojek yang curhat sama kalian. Saya pernah dapat Gojek yang curhat harga susu bayi, katanya naik terus. Saya bilang sama dia, emang saya Menteri Perdagangan, Pak, gitu kan ya, apa urusannya sama saya kan ya. Nah, saya cuma dengerin doang kan. Tapi teman-teman sekalian, suatu hari saya pernah dapat Gojek yang curhat sama saya itu tentang kerusuhan di daerahnya dia. Jadi tempat dia tinggal itu daerah pinggiran Jakarta, dia orang Betawi asli. Dia cerita sama saya, Pak, saya ini baru terjadi kerusuhan, Pak, di daerah saya tempat tinggal, Pak. Oh, saya sama warga kampung saya, Pak, kita kelahi, Pak. Kita kerusuhan sampai bacok-bacokan, Pak, dan segala macam. Wih, serem juga. Ini naik Gojek atau nonton film horor gitu kan. Terus saya tanya sama dia, gimana Pak, ada yang meninggal nggak? Oh, nggak ada yang meninggal, Pak. Terus gimana? Iya, tapi Pak kita bacok-bacokan, tangannya mau putus lah dan segala macam. Terus saya tanya sama dia, kok bisa terjadi Pak? Jadi begini Pak, kami daerah pinggir Jakarta, daerah saya itu, saya nggak sebut namanya ya. Saya itu daerah itu Betawi semua, dia bilang. Kami tinggal di sana Betawi semua Pak. Wah, cuma di daerah kami itu ada sekumpulan satu suku ini, dia bilang gitu kan ya. Ada satu sekumpulan yang lain ini, nah ini Pak yang suka bikin masalah. Suku ini suka bikin recok, suku ini suka bikin masalah Pak. Kami kerusuhan sama orang-orang mereka. Sampai bacok-bacokan dan segala macam. Oh gitu ya Pak? Iya, ini memang suku sialan katanya. Luar biasa dibilang kata sialan kan. Terus saya tanya, suku apa itu Pak? Oh dia bilang, itu Pak, orang-orang Ambon. Tegang saya langsung teman-teman sekalian ya, langsung tegang. Tiba-tiba helm hijaunya itu menyelendengkan kepala ke belakang, dia melirik saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia bertanya, Bapak orang apa? Wah, saya teman-teman sekalian, saya yakin ya, jawaban saya ini menentukan nyawa saya, teman-teman sekalian. Antara saya muncul di detik.com atau tidak besoknya gitu kan. Jangan-jangan kalau saya jawabnya salah, besok muncul di detik.com gitu kan, ditemukan pendeta meninggal di pinggir jalan. Nah, teman-teman sekalian kan. Nah, akhirnya saya jawab. Ini untungnya kalau kalian punya darah banyak suku mengalir di darah kalian. Kalian bisa gunakan di mana yang kalian butuhkan di saat diperlukan ya teman-teman sekalian ya. Jadi saya bilang, saya orang Manado Pak. Ya kan ada Manadonya ya teman sekalian. Ini saya kan Moka. Saya orang Manado Pak. Oh, orang Manado. Bagus orang Manado itu, kalau orang Ambon tuh rese Pak. Yang sialan tuh orang Ambon. Saya cuma nyeletuk doang. Iyalah Pak, memang orang Ambon itu ya. Jadi gitu ya teman sekalian ya. Nah, cuma saya tegang teman sekalian. Saya tegang jujur aja. Ya, puji Tuhan ya. Karena kalau saya jawabnya salah mungkin sudah tidak berkhotbah di UI hari ini teman sekalian ya. Yang dia berhentikan motornya dan berkata, "Kita selesaikan secara adat juga hari ini, Pak ya." Nah, cuman teman-teman sekalian, kenapa saya cerita itu pengalaman unik saya. Cuma menariknya begini ya. Memang nggak semua orang Ambon seperti itu. Tapi sayang ya, ada orang-orang Kristen. Orang Ambon kan mayoritas Kristen. Hampir semua orang Ambon itu Kristen. Sayang ya, ada orang-orang Kristen yang tidak menjadi garam dan terang dunia. Ada orang-orang Kristen tidak menjadi garam dan terang dunia. Saya suka penginjilan ke penjara. Dulu sebelum wabah corona, 1 minggu saya sekali ke penjara. Seminggu sekali saya pergi ke penjara untuk mengadakan penginjilan di tempat tersebut. Saya kalau penginjilan tempat tersebut ya, celakanya kan orang-orang Kristen semua yang ketemu sama saya kan. Celakanya gini loh, waktu saya penjara orang Kristen, itu pun sama. Pas saya lagi penginjilan di penjara orang Kristen,
Ternyata penduduk mayoritas orang Kristen di dalam penjara orang Ambon. Orang Ambon ini minoritas di Jakarta, tapi mayoritas di penjara Jakarta. Waduh, ini gimana gitu kan? Aduh, buset, dah suku saya ini kan. Saya sebagai marga Siwalete bersedih, teman-teman sekalian. Tapi miris ya teman-teman sekalian. Saya semua wakili orang Ambon ya teman-teman sekalian bersedih. Maksudnya orang-orang Ambon ini perantau-perantau ini nggak semua, banyak yang sukses. Tapi banyak yang jadi rentenir juga karena pedagang narkoba. Saya tahu teman-teman sekalian. Nah, cuman teman-teman sekalian problemnya begini. Sayangnya orang-orang Kristen ini udah jualan narkoba pakai salibnya gede lagi. Pakai salibnya gede. Kalau kalian tahu orang Jakarta itu, di Jakarta itu ada Nigeria. Pernah lihat orang Nigeria di Jakarta? Pernah lihat orang Nigeria di Jakarta? Pergi deh ke Tanah Abang ya. Ini kayaknya lagi wabah corona berpulang kampung semua. Saya tinggal di apartemen di Jakarta Barat, ada orang Nigeria di situ. Dan udah menjadi rahasia umum kalau orang Nigeria ke Indonesia itu buat jalan narkoba. Udah rahasia umum lah itu. Makanya kalau kalian baca detik.com itu ditangkepin di apartemen itu jualan narkoba apa? Orang Nigeria. Orang Nigeria, orang kulit hitam. Nah celakanya Nigeria itu mayoritas apa? Kristen. Mayoritas Kristen. Saya pernah ngunjungin orang Nigeria teman-teman sekalian ya. Di rumah sakit. Saya kan suka penginjilan rumah sakit seminggu 2 kali. Udah nyampe di rumah sakit ya. Saya dapat pasiennya orang Kristen Nigeria. Wah, ngomongnya itu, good morning pastor. Bukan pastor ya, good morning pastor. Gitu kan, dia bilang kan, good morning pastor. Wah, ini udah bisnis kotor minta didoakan. Pak Pendeta, tolong doakan supaya bisnis saya lancar. Celaka, teman sekalian ya. Udah jualan narkoba, doakan gitu. Terus saya lihat profil WA-nya. Amsal dong, diberkatilah mereka yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Luar biasa. Ini gimana? Cuma menarik ya. Semua kenyataannya menunjukkan apa? Orang-orang Kristen ini banyak yang tidak menjadi garam dan terang dunia. Yang ada apa? Ini orang Kristen dari Afrika membuat dunia menjadi sakau. Bukan menjadi garam dan terang, ya teman-teman sekalian. Sekalian ironis ya. Makanya hari ini kita akan mendalami firman Tuhan, temanya tentang apa? Jadilah garam dan terang. Ya, tadi saya lihat desainnya itu minimalis sekali ya, dasar anak indie ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi itu bagus, saya senang ya kayak gituan ya. Saya suka. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, itu makanya firman Tuhan kita pada hari ini ada temanya apa? Tentang menjadi garam dan terang dunia. Supaya suatu hari ketika saya PI di rumah sakit saya tidak melihat wajah kalian karena ngehack komputer ya. Oke, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba adalah orang yang tidak berguna dan jauh dari kata sempurna. Tuhan pakailah supaya pemberitaan firman Tuhan di dalam fakultas ini menjadi sebuah pemberitaan yang berbekas di dalam hati mereka bukan karena hebat, bukan karena hamba hebat, tapi karena firman-Mu yang luar biasa dan hebat. Tuhan, aku berdoa supaya Engkau menggerakkan hati dan pikiran mereka, supaya pikiran mereka dapat mengiyakan dan mengakui kebenaran, dan supaya hati mereka mencintai kebenaran. Aku mohon ya Tuhan, khususnya hari ini kami akan berbicara tentang garam dan terang. Kiranya firman hari ini memotivasi mereka, mengubahkan hati mereka, memampukan hati mereka untuk mengejar, untuk mau menjadi garam dan terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon dan berdoa. Amin. Mari kita buka Matius 5 ayat yang ke-13. Ini ayat tentang garam dan terang dunia. Matius 5 ayatnya yang ke-13. Mari kita buka Matius 5 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan sampai ayat yang ke-16 hari ini. Cuman saya akan baca ayat 13 terlebih dahulu aja ya. Saya akan baca ayat 13 terlebih dahulu aja. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan juga diinjak orang. Sekali lagi ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, inilah ayat terkenal itu teman-teman sekalian, suka dipakai dan dikutip orang, mungkin seringkali mereka yang ngutip itu kagak ngerti ya. Jadilah garam dan terang dunia katanya. Teman-teman sekalian, hari ini saya khususnya tidak akan berkhotbah bagaimana cara menjadi garam dan terang. Saya nggak akan. Loh kenapa Pak? Gitu kan ya. Bukan begitu teman sekalian. Kalau mau jadi garam dan terang dunia itu sebenarnya nggak bagaimana cara menjadi garam dan terang itu sebenarnya nggak terlalu susah. Cara sederhananya apa? Ini khotbah di bukit, kalian lakuin aja semuanya, ya. Kalian lakuin aja semua. Ini kan garam dan terang dunia di dalam rangkaian apa? Khotbah di bukit kan? Coba kalian lihat aja. Pasal yang kelima itu di atas ada tulisan apa? Pasal 5 sampai 7. Ini Alkitab fisik ya, khotbah di bukit, betul nggak? Lakukan saja pasal 5 sampai 7, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin mentaati firman Tuhan. Kalian sudah menjadi garam dan terang. Hidupin aja firman Tuhan, injilin orang. Itu sudah jadi garam. Itu jadi garam dan terang. Gini teman-teman sekalian. Yang jadi masalah itu bukan bagaimana. Yang jadi masalah adalah motivasinya kurang, betul nggak? Kita kurang termotivasi menjadi garam dan terang dunia. Kita kurang termotivasi menjadi garam dan terang dunia. Sebenarnya garam dan terang dunia itu apa? Hidup berbeda dari muka bumi ini, betul nggak? Kita ini adalah warga kerajaan Allah. Ketika kalian menghidupi firman Tuhan, hidup kalian pasti berbeda nggak? Pasti. Ya nggak?
playboy cap jempol menjadi setia. Boro-boro Pak playboy, nggak ada cewek yang mau sama saya. Ya, nanti kita tumpangin tangan ya, kita doakan. Kasihan sekali lah ya. Nah, cuman teman-teman sekalian ya, cuma kalau kita perhatikan baik-baik teman sekalian, ada perbedaan. Yang lain nyontek, yang lain nyogok, kita nggak nyogok. Yang lain malas ke gereja, kita rajin ke gereja. Yang lain tidak mau menginjili, kita menginjili. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, kita menjadi garam dan terang. Ketika kita menjadi garam dan terang, ini apa? Kita menjadi perbedaan. Perbedaan, teman-teman sekalian. Nah, cuman hari ini yang saya mau khotbahkan adalah kenapa menjadi garam dan terang itu penting. Bukan bagaimana. Teman-teman sekalian ya. Hari ini saya mau mengkhotbahkan tentang kenapa jadi garam dan terang ini penting. Karena teman-teman sekalian yang seringkali membuat kita melakukan sesuatu adalah bukan apanya, tapi kenapanya. Betul nggak? Teman-teman sekalian yang seringkali membuat kita melakukan sesuatu bukan apanya, tetapi kenapanya. Betul nggak? Yang membuat cowok-cowok nembak perempuan apa? Jujur ya, bukan karena dia perempuan kan? Yang paling dalam bukan karena dia perempuan. Sebenarnya apa? Kenapa? Pertanyaan itu bukan apa yang kamu tembak, betul nggak? Ya iyalah, yang saya tembak pasti perempuan kan? Yang paling penting kenapa kamu tembak dia, betul nggak? Kenapa kamu tembak? Takut kesepian kan? Ketakutan akan kesepian ini yang memotivasi kita melakukan penembakan. Kok kayak teroris ya kalau penembakan ya teman-teman sekalian ya? Cuman penembakan gitu kan? Cuman kalian ngerti maksud saya nggak? Sama, apa itu garam dan terang? Apa itu menjadi garam dan terang? Hidupin firman Tuhan. Dan itu bisa sebuah khotbah yang lain. Tapi hari ini yang pengen concern saya adalah saya ingin mengkhotbahkan kepada kalian. Kenapa harus menjadi garam dan terang? Kenapa menjadi garam dan terang itu penting, teman sekalian ya? Kenapa? Pertanyaan, kenapa? Kenapa perbedaan itu penting, teman-teman sekalian? Kenapa perbedaan itu penting? Kenapa hidup menjadi berbeda itu penting? Kenapa hidup menjadi berbeda itu penting, teman-teman sekalian? Coba lihat tadi contoh-contoh Ambon yang saya angkat kepada kalian. Hidup mereka berbeda atau sama dengan dunia ini? Tidak. Hidup mereka tidak berbeda, tapi sama. Bukannya sama dengan dunia, tapi sama juga dengan kriminal, teman sekalian. Itu lebih parah lagi, teman sekalian ya. Hidup mereka tidak berbeda, tapi sama. Kalau kalian lihat orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat yang melakukan tindakan kriminal, teman sekalian, itu lucu. Ngerampok sambil pakai kalung salib. Itu gimana coba? Terus pas polisi mau nangkap, in the name of Jesus. Dia bilang kayak gitu. Ya gimana? Udah ngerampok mau ditangkap in the name of the Lord Jesus. Udah gagal ditangkap sama polisi, nyampe di rumah, mereka berdoa mengucap syukur karena gagal ditangkap karena perampokan mereka. Itu gimana coba? Kan jual narkoba, lalu kalian nggak gagal ditangkap, nyampe di rumah, yuk kita ucap syukur. Untuk hari ini kita nggak ditangkap sama itu. Kata Tuhan apa? Untung gue biarin, gitu kan? Bukannya untung Tuhan kasih berkat supaya nggak ditangkap. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan mengkhotbahkan kenapa perbedaan itu penting. Kenapa menjadi berbeda dengan dunia ini penting. Teman-teman sekalian, saya akan mulai dengan satu buah cerita. Dulu waktu saya SD, saya suka pergi ke Indomaret, teman-teman sekalian. Indomaret itu selalu setia dalam kehidupan kita ya. Pacar meninggalkan Indomaret tidak, teman sekalian ya. Nah, cuman kalian tahu nggak yang paling setia sama Indomaret apa? Alfamart. Di mana ada Indomaret, selalu ada Alfamart. Nggak bisa dipisahkan mereka. Nah, teman sekalian, saya pernah waktu ke Indomaret, saya itu dulu makanan kecil, kesukaan saya itu permen Mentos. Tahu permen Mentos kan ya? Sampai hari ini masih ada. Nah, suatu hari saya ambil kantong plastik, saya pikir semua isinya Mentos. Saya sampai di tempat kasirnya, mama saya ngelarang saya, bilang, Joshua, jangan beli barang itu. Saya tanya sama dia, kenapa Ma? Saya mau beli Mentos. Mama saya bilang, itu bukan Mentos. Kalian tahu nggak saya beli apa? Kapur barus merek Swallow. Tahu kapur barus merek Swallow nggak? Yang suka ditaruh di tempat sepatu-sepatu sama di lemari-lemari baju gitu kan, WC. Terus kapur barusnya ada yang warna-warni loh. Kalian tahu nggak? Itu yang bikin ya celaka ya pikirannya. Itu orang kan bayi-bayi jadi tertarik kan buat gigit kan ya. Betul nggak? Itu kapur barus, bukan Mentos. Mama saya marahin. Kalau kamu gigit Mentos, kamu senang. Kamu makan kapur barus, kamu mampus. Mati makan kapur barus. Makanya tulisan kapur barus kalian belikan, jauhkanlah dari orang. Betul nggak? Jauhkan. Jauhkan teman-teman sekalian. Kapur barus ini dari anak kecil. Karena anak kecil tidak bisa membedakan antara Mentos sama kapur barus. Ya kalau gitu kenapa dibikin warna-warni? Makin menarik kan teman-teman sekalian? Kalian bisa bayangkan nggak teman-teman sekalian? Kalau saya tidak tahu perbedaan ini, mampus saya. Betul nggak? Kalau saya tidak tahu perbedaan ini, mampus saya. Perbedaan itu penting. Perbedaan itu penting demi keselamatan kita. Sekali lagi ya, perbedaan itu penting demi kebaikan kita. Menjadi berbeda itu penting. Kalau saya tidak tahu perbedaan antara Mentos sama kapur barus, mampus teman-teman sekalian. Pernah nggak kalian makan rendang? Lalu rendang itu kan kuahnya banyak ya, bumbunya banyak ya. Pas kalian makan nih teman-teman sekalian ya. Ini kan salah satu momen yang paling mengecewakan anak kampus apa? Ketika dia gigit
kuah rendang, dia pikir itu daging rendang tapi lengkuas. Saya pernah lakuin. Dia pikir itu gigit daging rendang tapi yang digigit lengkuas. Saya pernah lakuin. Itu kan peristiwa paling mengecewakan di semuka bumi ini, betul nggak? Kita udah berharap mengiler, gigit rendang, grek gitu kan. Ternyata lengkuasnya montok lagi kan, dibalur sama kuas rendang gitu loh, kuah rendang. Kita aduk-aduk lagi, kuah rendangnya udah nggak ada lagi daging rendang. Itu peristiwa paling mengecewakan lah. Tapi kenapa kita nggak bisa, kenapa kita gigit lengkuas? Akhirnya mama kita tegur kita, nak, bodoh lu, itu lengkuas. Kalian sadar tidak? Banyak kecelakaan di dalam hidup ini terjadi kenapa? Karena kita tidak mengerti pentingnya perbedaan. Makanya teman-teman sekalian, perbedaan itu penting nggak? Penting. Perbedaan itu nggak penting. Perbedaan Mentos sama kapul barus itu tipis, betul nggak? Tapi fatal. Tapi fatal. Kalau kita makan kapur barus, mampus. Tapi kalau kita makan Mentos, itu baru bagus, teman-teman sekalian ya. Cuma teman-teman sekalian kalau kita perhatikan di sini ya teman-teman sekalian ya. Karena itulah kenapa perbedaan itu penting. Kalau kalian tidak tahu perbedaan, mampus kalian teman-teman sekalian. Kalau kalian tidak tahu kenapa perbedaan itu penting, kita ujung-ujungnya binasa. Nah teman-teman sekalian, hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian kenapa hidup berbeda itu penting. Kenapa perbedaan itu penting. Menjadi garam dan terang dunia berarti apa? Menjadi perbedaan di tengah-tengah dunia. Nah saya akan menjelaskan kepada kalian kenapa menjadi perbedaan itu penting. Saya bacakan ayat 13 lagi ya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Coba renungkan kalimat itu baik-baik. Engkau adalah garam dan terang dunia. Kalimat ini outstandingnya tahu kenapa? Ternyata di muka bumi ini yang menjadi garam dan terang dunia itu kita. Bukan binatang loh, bukan singa, bukan kucing, bukan papi, anjing peliharaan kita, seimut-imutnya mereka. Mereka bukan garam dan terang dunia. Mereka sumber bau dunia, iya. Buang air sembarangan terus di rumah kan. Nah cuman yang garam dan terang dunia siapa? Kita. Dan yang paling luar biasa apa teman-teman sekalian? Yang menjadi garam dan terang dunia ini di muka bumi ini bukan malaikat loh. Seganteng-gantengnya malaikat Michael dan Gabriel, mereka itu bukan garam dan terang dunia, betul nggak? Kalian pernah lihat malaikat Michael nginjilin di pinggir jalan nggak? Karena lagi jalan dari Pasar Senen, di tengah jalan tiba-tiba malaikat Michael turun gitu kan, ketemu inang-inang Batak di tengah pinggir jalan, lalu malaikat Michael ngomong dengan logat Batak, "Oras inang, oras amang Michael," gitu kan ya. Lalu ditanya, "Sudah percaya Tuhan Yesus belum?" Lalu diinjilin gitu kan, lalu Michael injilin, nggak pernah kan? Kan nggak pernah lihat malaikat turun nginjilin orang kan? Kan nggak pernah lihat malaikat turun menjadi kesaksian bagi kita kan? Nggak pernah. Tapi siapa yang menjadi garam dan terang dunia? Kalian. Malaikat Michael sama Gabriel mungkin punya kemampuan yang luar biasa. Tapi yang diciptakan menjadi garam dan terang dunia siapa? Kita. Kita, manusia di muka bumi ini. Dan teman-teman sekalian, inilah alasan pertama kenapa menjadi perbedaan itu penting. Inilah alasan pertama kenapa menjadi perbedaan itu penting. Yang pertama ya, saya kasih tahu ya. Yang pertama adalah ini. Perbedaan itu menunjukkan keberhargaan manusia. Sekali lagi ya. Perbedaan itu menunjukkan keberhargaan manusia. Dengarkan baik-baik. Dengan kalian menjadi garam dan terang dunia, itu menunjukkan kalian berharga. Sekali lagi ya. Dengan kalian menjadi garam dan terang dunia, itu menunjukkan kalian berharga. Karena teman-teman kalian yang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus atau Kristen KW, mereka tidak menjadi garam dan terang. Mereka tidak sadar betapa berharganya mereka, teman-teman sekalian. Mereka nggak sadar diri mereka itu berharga sebenarnya. Mereka itu gambar dan rupa Allah. Orang-orang yang bukan Kristen juga sama, teman-teman sekalian. Perbedaan ini, dengarkan, menjadi perbedaan, menjadi garam dan terang dunia, itu menunjukkan keberhargaan manusia. Kenapa? Saya jelaskan. Dengan hidup berbeda, itu menunjukkan manusia berharga. Sekali lagi ya, dengan hidup berbeda, itu menunjukkan manusia berharga. Buktinya kalian berharga apa? Hiduplah menjadi garam dan terang dunia. Hiduplah menjadi garam dan terang dunia, hidup berbeda dari muka bumi ini. Menghidupi firman Tuhan pasti berbeda. Ketika kalian hidup berbeda, itu menunjukkan manusia berharga. Kenapa hidup berbeda itu menunjukkan manusia berharga? Saya jelaskan teman-teman sekalian. Dengarkan kalimat-kalimat penting ini ya. Sesuatu yang berharga pasti diperlakukan berbeda, bukan sama. Betul nggak? Coba pikirkan baik-baik. Pikirkan kalimat ini. Ini kan anak UI ya. Saya berharap lebih lah untuk anak UI ya teman-teman sekalian ya. Dengarkan baik-baik. Sesuatu yang berharga pasti diperlakukan berbeda, bukan sama. Sekali lagi ya, sesuatu yang berharga pasti diperlakukan berbeda, bukan sama. Saya akan ambil contoh buat kalian ya, teman-teman sekalian. Sesuatu yang berbeda pasti diperlakukan berbeda, bukan sama, teman-teman sekalian. Bukan sama. Saya akan coba tunjukkan kepada kalian. Misal begini aja, kalau kalian beli 2 motor, ada 2 motor di dalam rumah kalian.
Pertama itu motor Honda Beat, kan tahu Honda Beat kan, itu motor rakyat Indonesia, betul nggak? Ke Banting juga nggak masalah, harganya nggak paling mahal. Sekalian ke Baret, ke Seret gitu kan ya, kita nggak terlalu peduli lah. Namanya juga Honda Beat gitu kan. Nah, coba bayangkan gini, kalau di rumah kalian punya satu motor lagi adalah Harley Davidson, yang harganya 1 miliar. Ya, kalian punya motor Harley Davidson yang harganya 1 miliar. Ini coba nanti kalian jawab semua via chat ya, saya cuma mau berinteraksi sama kalian. Coba saya tanya kalian, kalian punya motor satu lagi namanya Harley Davidson, harganya 1 miliar. Terus misalkan orang kaya lah, lalu pembantu kalian mau jemur. Kadang-kadang kan mama kita kalau mau jemur, dia jemur di stang motor, betul nggak? Kan ada mama-mama yang jemur baju di stang motor kan? Ternyata pembantu kalian tanpa seizin kalian jemur di stang motor Honda Beat. Kan orang kaya nih, kalian punya motor Harley Davidson, kalian punya motor Honda Beat. Kan akan lebih marah mana? Kalau kalian dia dijemur di motor Honda Beat, kalian mungkin nggak terlalu marah, Kak? Nggak akan terlalu marah kan? Kalian akan bilang apa? Ya udah, biarin aja pembantu itu jemur di Honda Beat. Namanya juga Honda Beat, betul nggak? Tapi saya tanya kalian, kalau kalian baru tahu, ternyata pembantu kalian kalau jemur pakaian, itu di motor Harley Davidson kalian harga 1,5 miliar. Marah nggak? Kalian akan lebih marah mana? Honda Beat atau Harley Davidson? Coba jawab ya chat. Akan lebih marah mana? Honda Beat atau Harley Davidson? Boro-boro Pak, Harley Davidson aja belum punya. Nggak apa-apa, kita mimpi dulu aja hari ini ya, berangan-angan lah. Udah biasa ngahayal kan kalian? Nah, coba kalian jawab ya chat. Gak usah malu, salah nggak apa-apa ya. Good. Harley Davidson kan? Harley Davidson. Itu lebih parah lagi. Tidak marah Pak, tapi langsung dipecat. Siap. Ya. Nah, itu lagi. Itu ngapain promosi Honda Beat One Heart ya? Itu apa? Itu marketingnya Honda Beat atau apa? Nah, cuman teman-teman sekalian ya, kalau perhatikan baik-baik ya. Kan pasti akan lebih marah Harley Davidson. Why? Saya kasih tahu ya. Karena di mata orang kaya, Harley Davidson itu lebih berharga daripada Honda Beat. Honda Beat boleh dijadikan jemuran, tapi tidak Harley Davidson. Kenapa? Yang berharga harus diperlakukan berbeda. Yang berharga harus diperlakukan berbeda, teman-teman sekalian. Harus diperlakukan berbeda. Sesuatu yang berharga pasti diperlakukan berbeda. Coba, saya kasih tips ya. Saya sudah menikah, teman-teman sekalian. Kalau kalian cincin ini ya, teman-teman sekalian ya. Saya sudah menikah, teman-teman sekalian. Kalau kalian perhatikan baik-baik, kalau kalian nanti nembak cewek, ini buat cowok-cowok ya. Loh ini kok kamera-kamera makin menghilang ya, teman-teman sekalian, makin malu karena kenyataan itu berbeda dengan keinginan ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Ya, ini cowok-cowok jantan semua nih nyalain kamera. Nah, cuman teman-teman sekalian kalau kalian perhatikan baik-baik ya, teman-teman sekalian ya. Kalau kalian nembak seorang wanita, pasti wanita ini akan bertanya seperti ini. Ini saya kasih ajarin kalian ya. Kalau kalian nembak ya, kalau kalian nggak pernah nembak, belajarlah dewasa ya. Nah, cuman teman-teman sekalian ya, kalau kalian nembak seorang wanita dan kalian tanya kayak begini, Lydia, misalnya namanya Lydia ya, Lydia, mau nggak kamu jadi pacar aku? Kemungkinan besar dari banyak respon Lydia, dia akan tanya balik sama kalian, betul nggak? Dia akan tanya balik sama kalian. Pertanyaan yang pasti ditanya apa? Kenapa saya? Kenapa saya? Meskipun dia suka atau tidak suka ya, dia akan tanya, kenapa aku? Betul nggak? Nanti kalau kita jelasin, oh kamu begini, begini, begini. Nanti pertanyaan kedua apa? Kenapa tidak wanita yang lain? Betul nggak? Kan ada yang lebih cantik daripada saya. Kan ada yang lebih baik daripada saya. Kan ada yang lebih kaya daripada saya. Kalian akan jawab kayak gini nggak? Kalian akan jawab kayak gini nggak kalau ditanya? Misalnya, Lydia, kamu mau nggak jadi pacar aku? Terus dia tanya, kenapa saya? Terus kalian jawab, karena kamu sama dengan yang lain. Kan jawab kayak gitu nggak? Nggak ada. Yang ada kalian langsung gagal di tempat, kurang ajar lu. Pergi sana, gitu kan? Pasti kan kayak gini kan? Kenapa kamu sama aku? Lalu si cowok itu akan jawab, karena kamu berbeda dari yang lain. Betul nggak? Karena kamu berbeda dari yang lain. Teman-teman sekalian, kalian sadar tidak? Kita itu harus hidup berbeda. Karena kita berharga. Kalau dijawab no gimana Pak? Ya sudahlah, memang bukan rezekimu ya. Nah, cuman gimana ya teman-teman sekalian ya? Coba dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik teman sekalian. Kenapa cewek itu kita bilang karena kau berbeda daripada yang lain? Karena dia berharga. Betul nggak? Teman-teman sekalian, kenapa kalian harus hidup menjadi garam dan terang dunia? Karena kalian berharga. Kalian gambar dan rupa Allah. Kenapa kita harus stop berbuat dosa? Karena kita bukan barang murahan. Dengerin ya. Kenapa kita harus stop berbuat dosa? Karena kita bukan barang murahan. Kita adalah barang yang berharga. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Banyak anak pemuda hidupnya itu murahan, recehan, uang kembalian, teman-teman sekalian. Jujur aja, ketika kalian hidup berbuat dosa, itu recehan. Itu namanya hidup yang murahan. Kenapa kalian harus hidup jadi garam dan terang? Karena itu menunjukkan kalau manusia berharga. Kita bukan binatang. Kita itu berharga. Karena Tuhan menciptakan kita apa? Gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa
Allah, teman-teman sekalian. Perbedaan itu penting, teman-teman sekalian, supaya dunia tahu kalau kita itu berharga. Bagaimana dunia itu bisa tahu betapa berharganya manusia kalau kita tidak hidup berbeda, teman-teman sekalian. Kalau kita tidak hidup berbeda, kenapa kita nggak free sex? Karena seks manusia itu berharga. Kenapa kita nggak putus nyambung dan gonta-ganti pacar sembarangan? Karena hati manusia itu berharga, teman-teman sekalian. Kenapa kita rajin baca Alkitab? Karena kerohanian manusia itu berharga. Tuhan menciptakan kita di antara semua ciptaan paling berharga. Kita bahkan lebih berharga daripada malaikat. Teman-teman sekalian, kita bahkan lebih berharga. Teman-teman sekalian, kenapa kita harus hidup menjadi garam dan terang? Karena kalian itu berharga. Stop hidup murahan. Lucu ya? Lucu ya teman-teman sekalian ya? Kalian tahu tidak? Banyak generasi muda zaman sekarang yang bilang apa? Yang keren itu adalah yang dihitung dari apa? Jumlah mantannya. Kekeran itu dihitung dari jumlah mantan. Berapa kali pacaran? Dengan bangga bilang, 22. Bangga, betul nggak? Bangga. Kenapa? Jumlah mantan menunjukkan kekerenan kita. Kalau di Instagram tiap 2 bulan ganti pegangan tangannya, gitu kan, foto pegangan tangannya. Wih, prestisius kita naik. Kalian sadar nggak? Kalau orang yang nggak pacaran itu suka dihina di SMA kita dulu. Yang nggak pacaran, yang nggak laku, betul nggak? Kenapa? Karena kekerenan itu dilihat dari virginitas, jumlah mantan, sudah perawan atau tidak perawan. Tapi Alkitab itu bilang, orang keren itu adalah orang yang menjaga kekudusan. Orang yang berharga itu apa? Orang yang menjaga seksnya. Orang yang keren itu adalah orang yang setia sama Tuhan. Itu orang yang berharga. Tapi yang mereka yang gonta-ganti pacar, yang nggak kenal kesetiaan, yang hidup seks bebas, yang hidup dalam dosa, justru itu adalah orang-orang murahan. Itu adalah orang-orang murahan. Teman-teman sekalian, kenapa kalian harus jadi garam dan terang? Karena kalian adalah garam dan terang. Terang itu keren, bukan? Kalian adalah garam dan terang dunia. Hiduplah berbeda. Kalian itu bukan Honda Beat, teman-teman sekalian. Waktu Tuhan ciptakan kalian itu Harley Davidson. Memang cacat sih Harley Davidsonnya karena jatuh dalam dosa, betul nggak? Tapi terlepas jatuh dalam dosa di antara semua ciptaan, kita itu paling berharga. Saya nggak tahu tampang kalian kayak gimana ya teman-teman sekalian ya. Mau kita jelek, ganteng, cantik, buruk, pintar, bodoh, kuliah di UI atau kuliah Udayana, atau kuliah kampus Udayana nggak? Udayana tau nggak? Kampus Udayana, nggak usah kuliah ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi teman-teman sekalian mau kampus Udayana, mau kampus UI. Kalian semua itu ciptaan paling berharga. Stoplah hidup murahan dengan nonton bokep, dengan malas pergi ke gereja, dengan tidak berdoa. Ketika kalian rajin berdoa, ketika kalian rajin ke gereja, ketika kalian rajin baca Alkitab, ketika kalian rajin penginjilan, itu membuktikan kalian adalah garam dan terang. Itu membuktikan kalian adalah perbedaan. Dan kenapa kalian hidup dalam perbedaan? Karena kalian berharga. Lucunya, kalau kita hidup berbeda ya sama teman kampus dibilang apa? Culun lu, betul nggak? Dulu saya juara 1 di kelas, teman-teman sekalian. Saya juga anak olimpiade. Nah dulu teman-teman sekalian ya, saya itu bukan minta contekan, saya yang diminta kasih contekan. Kalau saya nggak kasih contekan, saya dibilang anak suster, anak pendeta, anak apalah, pendeta lu, ini lu, apa lu. Saya bilang, kalau ditanya, Joshua, kenapa sih hidup lu berbeda? Jawabnya gini, karena saya berharga. Kalau ada anak UI tanya sama kalian, kenapa hidup kalian berbeda? Kenapa nggak gonta-ganti pacar? Kenapa nggak pacaran beda agama? Kenapa kalau hari Minggu susah banget diajak hangout-nya? Betul nggak? Susah nih, nonton payung teduh nih. Habis itu susah banget diajaknya gitu kan? Wah, kenapa kita nggak jadi nyeruput kopi senja di minggu-minggu gitu, hari Minggu? Karena kita ke gereja terus kan? Kenapa? Kalian bilang, kenapa sih kalian hidupnya berbeda banget? Jawab dong, karena saya berharga. Karena saya berharga. Terus saya tanya, kenapa kamu berharga? Kesempatan penginjilan kan, jelasin. Kita gambar rupa Allah, jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus turun gitu kan ya. Nah, jadi penginjilan teman-teman sekalian, karena saya berharga. Karena kalian berharga. Karena kalian garam dan terang. Ya, kalian garam dan terang. Itu yang pertama. Perbedaan menunjukkan keberhargaan manusia. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, yang terakhir, saya akan membaca ayat 14 sampai 16. Perhatikan baik-baik. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, tidak akan tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Teman-teman sekalian, ayat 14 sampai 16 ini mau menunjukkan apa? Kenapa perbedaan itu penting? Singkatnya, poin terakhirnya adalah ini.
Pertama, perbedaan itu menunjukkan keberhargaan manusia karena kalian terang. Lalu yang kedua, teman-teman sekalian, perbedaan, hidup berbeda, hidup menjadi perbedaan itu memunculkan kebenaran. Sekali lagi ya, hidup menjadi perbedaan, memunculkan kebenaran. Kok bisa, Pak? Saya jelaskan, dua alasan. Dua alasan kenapa hidup berbeda memunculkan kebenaran. Yang pertama ya, karena begini teman-teman sekalian, karena perbedaan memberikan perbandingan. Sekali lagi ya, perbedaan memberikan perbandingan. Nah, kalimat ini akan membuat kalian berpikir, perhatikan kalimat ini runtutannya baik-baik. Perbedaan memberikan perbandingan, betul nggak? Kalau ada pendek sama tinggi, ketemu bareng, kalian bisa bandingin kan? Karena berbeda. Kalau ada anak bodoh sama anak pintar, ketemu bareng, kalian bisa bandingin kan? Kalau ada yang ganteng sama tidak ganteng, kalian bisa bandingin kan? Teman-teman sekalian ya. Perhatikan baik-baik ya. Perbedaan memberikan perbandingan, dan dengarkan baik-baik. Dan perbandingan memberikan kejelasan. Dan kejelasan memunculkan kebenaran. Sekali lagi, ini runtutannya. Perbedaan memunculkan perbandingan. Perbandingan memunculkan kejelasan. Kejelasan memunculkan kebenaran. Kejelasan memunculkan kebenaran. Teman-teman sekalian, kalau kalian mau tahu orang tinggi kayak gimana, jangan lihat orang tinggi. Bandingkan orang tinggi sama pendek. Betul nggak? Gini deh, kita yang tingginya 170 cm di Indonesia, udah merasa tinggi belum? Merasa tinggi kan? Betul nggak? Karena rata-rata anak cowok Indonesia tinggi apa? 170 sampai 175. Kita udah merasa paling tinggi. Dulu saya atlet basket dan pelatih tim basket perempuan, teman-teman sekalian. Saya 175, saya udah salah satu yang paling tinggi di tim. 175, saya udah paling tinggi di tim. Tapi kalau kalian pergi ke NBA di Amerika Serikat itu paling pendek adalah 186 cm. Gini loh, kalau kalian di Indo, kalian merasa orang tinggi, betul nggak? Karena tidak ada perbandingan, ya kan? Tidak ada perbandingan. Tapi ketika kalian pergi ke Amerika, ada perbedaan nggak? Ada. Orang Amerika rata-rata tingginya di mana? Di atas 180. Di atas 180 rata-rata tingginya, teman-teman sekalian. Ketika kalian pergi ke Amerika Serikat, kalian melihat orang-orang Amerika di sana, muncul perbedaan nggak? Muncul. Ketika ada perbedaan, muncul perbandingan nggak? Perbandingan. Saya 170, dia 185. Ketika perbandingan ini muncul, kejelasan itu muncul nggak? Kejelasan itu muncul. Dan kebenaran itu muncul ke permukaan. Kebenarannya apa? Ternyata saya tidak tinggi, sayanya yang pendek. Betul nggak? Ternyata saya tidak tinggi, sayanya pendek. Kadang-kadang saya suka ngerjain orang zaman dulu, agak kejam ya. Ada orang suka saya minta nyalain lampu atau ngambil di atas buku, di atas rak. Dia bilang sama saya, Joshua, tolong ngambilin buku dong di atas rak itu. Raknya tinggi banget. Terus saya jawab kayak begini, bukan raknya yang tinggi, elunya aja yang pendek. Wah, itu zaman dulu ya teman-teman sekalian. Bukan raknya yang tinggi, elunya aja yang pendek. Teman-teman sekalian, saya pikir saya tinggi loh. Ketika saya membandingkan dengan orang-orang Amerika, ternyata saya pendek. Kenapa? Ada yang namanya perbandingan, nggak jelas. Punya pengalaman kayak begini nggak waktu kalian SMA? Kalian kerjain ulangan tentang matematika, biologi, atau apapun, biasanya matematika sih. Gurunya kasih jawaban A sampai E, betul nggak? Pilihan A sampai E. Pernah nggak? Waktu kalian lihat A sampai E, tidak ada yang benar. Nggak ada satu jawaban pun yang benar. Semua salah. Ini paling rese guru kayak begini nih. Udah kasih soal, A sampai E kagak ada yang benar. Kita tuh 30 menit mikirin satu soal itu. Apa gue yang goblok, atau soal ini yang terlalu pinter, betul nggak? Kok nggak ada jawabannya gitu kan? Saya tahu jawabannya 50, tapi kok ini pilihannya 35, 26, 27, minus 20. Mana yang 50-nya, betul kan? Ternyata setelah setengah jam kita tanya sama gurunya, Bu, pertanyaan nomor 15. Soalnya salah ya? Terus gurunya baru bilang, oh iya, saya lupa soalnya salah, gitu kan? Oke, bonus. Pernah kayak gitu nggak? Terjadi kebingungan nggak? Kebingungan kan? Setengah jam loh kita mikirin soal itu. Tahu nggak kenapa setengah jam kita mikirin soal itu? Kenapa? Karena semua jawabannya sama. Semuanya sama-sama salah. Nggak ada perbandingan. Mana yang benar, mana yang salah. Sehingga tidak ada perbandingan, tidak ada kejelasan. Karena tidak ada kejelasan yang muncul apa? Kebingungan. Kebingungan. Teman-teman sekalian, kalau kalian hidup berbeda, dunia ini bisa membandingkan kalian. Antara kalian dengan orang tidak percaya. Ketika perbandingan itu dilakukan oleh orang dunia, maka muncul kejelasan. Betul nggak? Muncul kejelasan, betul kan? Muncul kejelasan. Kejelasannya apa? Kebenaran. Nyata ini benar-benar anak Tuhan. Terjadi perbandingan, teman-teman sekalian. Makanya kalau kamu perhatikan baik-baik ya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dengarkan, kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Berarti dibandingin nggak sama orang lain? Dibandingin. Kalian tahu kenapa banyak orang malas jadi orang Kristen? Karena ngelihat wajah kalian dan ngelihat hidup kalian tidak ada bedanya dengan dunia ini.
Saya mau bandingin anak Kristen di UI sama anak bukan Kristen di UI, nggak ada bedanya. Sama-sama suka nonton bokep, sama-sama suka main-main hal yang nggak beres, sama-sama hari Minggu bukan ke gereja, malah ke kafe merenungkan filosofi-filosofi kopi gitu kan ya. Ya teman-teman sekalian ya, nggak jelas gitu kan. Lalu denger-denger lagunya semua sama, betul nggak? Film yang ditonton juga sama, cara berpakaiannya pakaian kekurangan bahan semua ya teman-teman sekalian kan. Semuanya sama. Akhirnya dunia kehilangan perbandingan. Karena dunia kehilangan perbandingan, dunia kehilangan kejelasan. Karena dunia kehilangan kejelasan, dunia tidak bisa melihat kebenaran. Karena dunia tidak bisa melihat kebenaran, jangan heran tidak banyak orang bertobat jadi Kristen. Karena terang itu tidak mungkin tersembunyi. Teman-teman sekalian, hiduplah berbeda. Supaya kalian menjadi perbandingan. Hiduplah berbeda, supaya kalian menjadi perbandingan. Karena perbandingan itu akan memunculkan kejelasan. Teman sekalian, dulu waktu saya SMA, teman-teman sekalian, saya anak basket. Saya atlet basket, tapi juga juara 1 di kelas. Teman-teman sekalian ya, saya atlet basket, saya atlet basket perempuan juga. Nah, teman-teman sekalian, dulu waktu saya atlet basket, teman-teman sekalian, itu saya suka diajak bergaul sama anak basket. Abas singkatannya. Abas ya. Nah, jujur aja lingkungan abas saya di sekolah saya dulu nggak beres. Abas saya itu playboy cap jempol lah, seks bebas, dan segala macam. Nah, karena pergaulannya buruk, saya nggak mau terlalu dekat sama mereka, cuma teman doang, tapi nggak mau jadi sahabat karib. Nah, saya lebih pilih bergaul dengan teman-teman saya yang suci dan yang kudus gitu kan ya, atau minimal baik lah gitu kan. Yang baik lah. Kalaupun bukan Kristen, baik gitulah. Nah, teman-teman sekalian, waktu saya berteman sama mereka, saya punya satu teman akrab saya namanya Adrian. Adrian itu kebalikan jauh daripada saya. Dulu saya waktu atlet basket badan saya lagi prima-primanya bagus banget gitu kan. Lalu Adrian ini adalah anak paling culun di sekolah. Dia termasuk kaum pakai celana sampai di pusar, teman sekalian ya. Sampai di atas pusar, celana SMA-nya itu sampai di atas pusar. Terus kacamatanya itu kayak batu bata tebelnya gitu kan. Kayak batu bata tebelnya. Lalu sambil jalan ya teman-teman sekalian satu hari ya. Dia tuh tahu saya itu nggak mau, saya lebih pilih berteman sama dia daripada anak-anak keren dan cantik-cantik itu. Lalu Adrian sambil jalan dia bilang gini, Joshua, kenapa sih kamu mau berteman sama saya yang jelek ini? Kenapa kamu mau berteman sama culun kayak begini? Padahal kamu punya calon teman tuh banyak yang keren dan ganteng dan cantik. Lalu saya bilang kayak gini, loh ya nggak apa-apa. Saya bilang kan, karena Tuhan Yesus saja mati bagi saya yang buruk rupa ini. Tuhan Yesus saja mati bagi saya yang tidak layak. Tuhan Yesus mati bagi saya yang jelek ini. Tuhan Yesus mati bagi saya yang banyak kekurangan. Saya pun juga mau berteman dengan siapapun juga, terlepas siapa dia. Kamu tahu kenapa saya mengasihi kamu? Karena Yesus lebih dahulu mengasihi saya. Makanya saya mengasihi kamu, Adrian. Saya bilang kayak gitu sama dia kan. Akhirnya dia bisa lihat perbedaan. Akhirnya dia bisa lihat perbandingan, teman-teman sekalian. Akhirnya saya injilin dia tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Ada perbandingan. Ya anak muda zaman sekarang. Masuk ke tempat angker aja sama-sama teriak sama agama lain. Betul nggak? Iya, lagi uji nyali tuh di kampus di UI, dilempar ke gua teriak, cowok lagi kayak cewek teriakannya kan. Padahal ada Tuhan Yesus. Nggak ada bedanya, betul nggak? Nggak ada bedanya. Dulu saya suka penginjilan ke anak-anak ITB, teman-teman sekalian. Saya suka penginjilan ke anak-anak ITB, karena dulu saya tinggal di Bandung. Itu ada namanya daerah Dago Pakar. Itu ada gua Jepang sama gua Belanda di situ. Ada gua Jepang sama gua Belanda. Itu tempat uji nyalinya anak-anak ITB. Nah, dulu saya suka jalan-jalan ke tempat-tempat historis termasuk gua Jepang, gua Belanda. Nggak ada yang berani masuk gua Jepang, gua Belanda sendirian, teman-teman sekalian. Karena dipercaya sangat angker, apalagi yang Jepang. Lalu saya masuk sendirian, pakai senter doang. Lalu orang yang jaga di depan gue bilang gitu, gini, Pak, Bapak masuk sendirian? Iya. Bapak nggak takut? Enggak. Bapak nggak bawa orang lain? Nanti Bapak di kesurupan loh. Dia bilang kayak gitu kan. Terus saya bilang, enggak kok. Ya sebenarnya kalau boleh jujur, saya nggak sendirian. Saya bilang kayak gitu. Oh ya? Bapak nggak sendirian? Bapak sama siapa? Ada. Namanya Yesus. Oh, orang mana tuh Pak? Sini saya ceritain. Oh, jadi penginjilan ya teman-teman sekalian ya. Nah, cuma perhatikan baik-baik ya. Akhirnya saya masuk, saya juga nggak takut kok di dalam. Kenapa? Ada Tuhan. Dan mereka bisa lihat perbedaan itu. Makanya mereka tanya, kok Bapak berani? Nah, perbedaan ini memunculkan perbandingan. Perbandingan ini memunculkan kejelasan. Dan kejelasan ini membuat orang-orang di luar sana bisa melihat kebenaran. Bisa melihat Tuhan Yesus. Dan terakhir teman-teman sekalian, saya akan tutup dengan satu poin terakhir ini. Tadi kan perbedaan itu memunculkan kebenaran. Kenapa bisa Pak? Dua alasan. Pertama, karena perbedaan memunculkan perbandingan. Perbandingan memunculkan kejelasan akan kebenaran. Dan yang kedua, yang terakhir, teman-teman sekalian. Dan yang kedua, dan yang terakhir. Mengapa perbedaan ini bisa memunculkan kebenaran? Mengapa perbedaan ini bisa memunculkan kebenaran? Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang.
melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Perhatikan, kalau kita jadi terang, harusnya menerangi dunia ini nggak? Harus kan? Itu ibaratkan gini, kalian kalau mati lampu, kalian nyalain lilin, nggak ada yang taruh di bawah kasur kan? Lilin pasti ditaruh di tempat yang menerangi ruangan. Itu maksudnya Tuhan. Kenapa teman-teman sekalian? Kenapa? Perbedaan itu penting. Karena gini teman-teman sekalian. Karena perbedaan itu seperti terang, menyatakan kesalahan. Sekali lagi, perbedaan itu seperti terang, menyatakan kesalahan. Mengapa kebenaran harus dimunculkan oleh perbedaan? Nah, ini pertanyaan terakhir ya, dan saya akan tutup di sini. Mengapa kebenaran harus dimunculkan melalui perbedaan? Mengapa kebenaran harus dimunculkan melalui perbedaan? Di sini kan terang itu harus dikeluarkan kan, kata Tuhan. Terang itu harus dikeluarkan. Karena gini teman-teman sekalian, kalau kebenaran itu, kalau terang itu nggak muncul, kita akan nyaman di kesalahan. Sekali lagi ya, kalau kebenaran tidak muncul, kita akan nyaman di kesalahan. Itu maksud Tuhan Yesus. Kalau lilin itu, kalau pelita itu lilin ya. Kayak lilin buat mati lampu. Kalau lilin itu tidak dikeluarkan, bagaimana gelam itu bisa diterangkan? Maksudnya Tuhan apa? Kalau kebenaran itu tidak dimunculkan, kalau orang-orang yang menghidupi kebenaran itu tidak muncul, maka kita akan nyaman tinggal di dalam kesalahan. Betul nggak? Akan nyaman tinggal dalam kesalahan. Teman-teman sekarang perhatikan baik-baik. Kalau perbedaan itu tidak memunculkan kebenaran, maka kita anak muda zaman sekarang akan nyaman tinggal di dalam kesalahan. Kenapa demikian? Karena begini teman sekalian. Karena memunculkan kebenaran membawa kesadaran akan kesalahan. Sekali lagi ya, memunculkan kebenaran membawa kesadaran akan kesalahan. Betul nggak? Kalau kita tahu yang benar, kita sadar yang salah nggak? Sadar. Nah, mungkin saya akan tutup khotbah saya dengan ilustrasi terakhir seperti ini. Saya dulu rumah saya agak jauh dari sekolah, teman-teman sekalian. Jadi papa saya suka nganterin saya naik motor. Naik motor itu setengah jam. Naik motor setengah jam. Lalu saya naik di belakang motor papa saya bawa saya pergi ke sekolah, dia nganterin saya setengah jam. Lalu udah di tengah jalan itu kita ibaratkan keluarga yang manis, berbudi pekerti. Jadi papa saya nanya, gimana sekolahnya? Beres semua? Beres, Pak. Ada yang susah? Enggak, Pak. Gimana, Nak? Pelajaran-pelajaran di sekolah? Wah, ngobrol-ngobrol biasa ya. Ngobrol-ngobrol biasa. Nah, cuma sampai tiba di sekolah. Pernah nggak kalian tiba di sekolah pas pagar sekolah mau ditutup? Pernah nggak? Tiba di sekolah pas pagar sekolah mau ditutup. Kecuali sekolahnya liar ya, pagarnya nggak pernah ditutup ya. Nah, kalau kalian pernah tiba di sekolah yang pagar ditutup, jadi kalau ditutup kalian nggak boleh masuk lagi. Tahu kan? Waktu kalian terlambat masuk sekolah, pagarnya mau ditutup, itu kayak pintu keselamatan mau ditutup, betul nggak? Kayak pintu kerajaan sorga mau ditutup. Semua orang udah kayak banjir. Wow, banjir bandang, rebutan masuk. Kayak pintu keselamatan, ayo malaikatnya itu adalah satpam, gitu kan, masuk, gitu kan. Nah, cuma menariknya begini teman-teman sekalian. Waktu saya lihat pintu itu mau ditutup, saya tahu saya udah mau telat. Saya sudah mau lompat, papa saya bilang gini, Joshua turun, lompat turun, cepat lari, masuk, udah mau terlambat. Nah, pas saya terlambat, saya lihat itu semua arus anak-anak pada berlari-lari karena pintu itu mau ditutup, teman-teman sekalian. Semua orang pada berlari-lari, lari semua kencang mau masuk ke dalam. Dan saya kaget bukan lihat karena banyak yang lari. Tahu nggak saya kagetnya apa? Mata saya tertuju kepada ransel yang dibawa teman-teman saya. Kepada ransel yang dibawa teman-teman saya. Ternyata hari itu dan detik itu saya baru sadar. Tas ransel sekolah saya ketinggalan. Saya pegang di sebelah sini, kok ringan ya teman-teman sekalian ya. Pegang sebelah sini kok nggak ada beban gitu kan ya. Ternyata tas sekolah saya ketinggalan. Pernah nggak kalian melakukan tingkat goblok internasional ini teman-teman sekalian? Siapa yang pernah lupa bawa tas ransel ke sekolah? Udah dianterin, kita jalan kaki nggak bawa tas ransel. Ada yang pernah? Ada yang pernah nggak pergi ke sekolah lupa bawa tas ransel? Atau saya yang terlalu bodoh sampai lupa bawa tas ransel ya teman-teman sekalian ya? Ada nggak yang pernah lupa bawa tas ransel? Nggak ada? Ada Biacat, ada yang mengaku, Kefas. Memang Kefas lah itu namanya ya teman sekalian. Kefas mengaku dosa. Si Petrus ya. Nah, jadi teman sekalian ya, saya pernah loh. Saya pernah. Tapi perhatikan baik-baik. Kalian pernah nggak lu salah seragam? Hari itu batik pakai putih abu-abu. Pernah? Kalian selama perjalanan nggak sadar kan? Kenapa kalian sadar? Ketika kalian sampai sekolah, kalian melihat banyak perbedaan. Betul nggak? Ketika kalian sampai sekolah, kalian melihat banyak perbedaan. Perbedaannya apa? Kenapa semua pakai batik? Saya putih abu-abu. Ketika kalian melihat banyak perbedaan, apa yang muncul? Kesadaran. Ini salah. Ini salah. Karena perbedaan memunculkan kesalahan, teman-teman sekalian. Kalian bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Kalian di tengah perjalanan kalian nggak akan sadar, teman-teman sekalian. Karena belum ada perbedaan, betul nggak? Kesadaran salah pakai pakaian
itu muncul ketika kalian melihat perbedaan di sekolah. Kesadaran saya bahwa tidak bawa ransel itu baru muncul ketika saya melihat banyak orang bawa ransel. Teman-teman sekalian, inilah mengapa terang dan garam itu harus dimunculkan. Karena garam dan terang itu menyadarkan kesalahan. Menyadarkan kesalahan. Ketika teman-teman kan melihat kalau kalian tidak seks bebas dan kalian menghargai harga diri perempuan, mereka akan sadar something is wrong, betul nggak? Ada yang salah. Kenapa saya seks bebas? Kenapa yang si ini tidak? Kenapa saya hidupnya penuh dengan kebohongan? Kenapa dia tidak? Teman-teman sekalian, lupa pakai batik menyadarkan kita akan perbedaan, betul nggak? Jadi kita lupa pakai batik, kita sadar. Makanya kalau kita ini, karena melihat perbedaan, baru kita sadar kalau kita ada yang salah. Teman sekalian, maka hiduplah menjadi garam dan terang dunia di UI. Supaya orang-orang dunia ini tidak nyaman melihat kalian. Tidak nyaman dalam arti apa? Ada yang mengganjal. Ini ada sesuatu yang salah. Kenapa dia pakai batik? Saya pakai putih dan abu-abu. Dan dia akan bertanya kepada kalian, betul nggak? Dia akan tanya sama kalian kan? Ingat nggak? Kalian kalau salah pakai pakaian, kalian pergi ke sekolah, kalian nanya, hari ini pakai batik ya? Betul nggak? Dan dia akan bertanya sama kalian, kok lu nggak seks bebas sih? Dari pertanyaan ini, penginjilan bisa muncul, betul nggak? Karena saya berharga di mata Tuhan. Teman sekalian, kiranya kalian sadar kenapa menjadi garam dan terang itu penting. Pertama, untuk menunjukkan, perbedaan menunjukkan keberhargaan manusia. Kedua, perbedaan memunculkan kebenaran. Pemuda UI, Fakultas Komputer, betul ya? Hiduplah jadi garam dan terang dunia. Jangan murahan, karena kalian berharga di mata Tuhan. Orang yang tinggal di dalam dosa adalah orang yang menganggap dirinya murahan dan hidup murahan. Itu tidak keren, itu membosankan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, berkatilah anak-anak Fakultas Komputer UI ini untuk menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Pakailah mereka kiranya firman ini menyadarkan menjadi garam dan terang itu penting. Ingatkan mereka kalau mereka gambar rupa Allah yang diciptakan bukan murahan tapi berharga. Mampukan mereka hidup berharga selayaknya tujuan Tuhan menciptakan Tuhan. Dan berkatilah mereka juga ya Bapa untuk mereka sadar menjadi garam dan terang ini penting supaya dunia disadarkan akan kesalahan mereka Tuhan. Sehingga melalui kesadaran akan kesalahan ini dunia melihat betapa berharganya kekristenan, betapa berharganya Tuhan Yesus. Berkatilah mahasiswa UI ini Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Saya serahkan kepada liturgis. Oke, terima kasih Pak Joshua atas renungan yang telah disampaikan. Dari renungan tadi aku mau membagikan apa yang aku dapatkan. Dari yang renungan tadi aku dapatkan bahwa kita itu harus menjadi terang dan garam dunia. Karena kita itu berharga di mata Tuhan. Dan karena perbedaan itu memunculkan kebenaran. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan berdoa syafaat. Kepada pembaca pengumuman, saya persilakan. Ya, cek. Shalom teman-teman. Ya, boleh di next. Ya, kita mendengarkan beberapa pengumuman. Ini berikut ada pelayan hari ini. Ada pembicaraan ada Pak Joshua, lalu MC ada Bang Pasu, dan pendua saya sendiri, dan multimedia ada Leka. Mungkin teman-teman yang lain boleh raise hand gitu. Ada fitur raise hand kan di Google Meet sebagai tanda apresiasi kita buat pelayan-pelayan hari ini. Next. Ya, untuk PJ minggu depan, kita kembali akan seperti biasa, jam 12 di link yang sama, bit.ly PJ2C Fasilkom, dengan tema bersiap. Next link. Ya, seperti biasa juga, kita akan ada doa siang setiap hari Selasa, dimulai jam 12.20 dan sampai jam 1 ya. Jam 1 ini juga jalan kok, biasanya nggak sampai jam 1, jadi nggak perlu teman-teman takut kalau misalnya ada kelas jam 1, tetap bisa join. Kita sama-sama berdoa mungkin untuk kondisi bangsa ini dan hal-hal yang lain juga. Dan linknya masih sama juga di bit.ly/pj2c Fasilkom. Pendoanya dan Neville dari 2018. Ya, ini buat teman-teman yang mungkin butuh dukungan doa atau mungkin ada permasalahan atau pergumulan yang lagi dihadapin dan butuh doa atau mungkin butuh cerita-cerita doang, bisa isi form di bit.ly/sini aku doain, S dan A dan D-nya gede ya. Nanti akan pengurus yang akan reach out kalian ataupun doain kalian. Ini buat teman-teman kita yang bulan tahun tanggal 21 sampai 27, ada Markus 2020, lalu ada Nathanael 2020, Yose 2017, dan
Fadil 2017. Ya mungkin nggak ada semua ya kayaknya, nggak datang semua kayaknya hari ini. Cuma kalau mungkin teman-teman ada kontaknya bisa di PC masing-masing kalau misalnya mungkin belum ngucapin gitu ya. Oke, next. Ya teman-teman, segitu aja pengumumannya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami boleh terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami, atas kesempatan pada kami Tuhan, kami masih bisa berkumpul Tuhan meskipun masih dalam bentuk virtual maupun dari Google Meet ini. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan sehingga kami bisa bersama-sama memuji, menyembah Engkau, bahkan mungkin mendengarkan firman-Mu juga Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat firman yang sangat memberkati kami, bahwa kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada, di lingkungan kami, di kuliah kami, di keluarga kami pun, bahkan dimanapun kami tinggal. Biar kami menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi orang-orang yang berbeda Tuhan, yang melakukan ajaran-Mu, dan sehingga dunia Tuhan atau lingkungan kami boleh melihat, bisa melihat Engkau ataupun melalui kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami pada saat ini Tuhan kami akan mendoakan beberapa pokok doa Tuhan. Pertama Tuhan, kami membawa Tuhan kesatuan dan persatuan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mengetahui Tuhan mungkin dalam beberapa waktu kemarin ada aksi terorisme di Sigi Tuhan, di Sulawesi. Kau yang memberkati Tuhan, biar segala penanganan, segala mungkin pengejaran terorisnya yang masih belum tertangkap Tuhan, Kau pakai Tuhan segala aparat keamanan dan semua pemerintah yang bertanggung jawab atas hal ini Tuhan, agar bisa bekerja sama Tuhan untuk bisa mendapatkan semua teroris yang ada Tuhan, bahkan bisa menangkap dan memberikan hukuman yang simpel Tuhan. Kau juga memberkati buat korban-korban, keluarga korban yang mungkin ditinggalkan Tuhan. Kau yang memberikan penghiburan Tuhan, juga memberikan rasa aman, damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan Sigi, biar tidak ada aksi-aksi terorisme seperti ini Tuhan, ataupun aksi-aksi yang lain yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Lalu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk membawa Tuhan, tidak henti-hentinya kami membawa masalah pandemi corona Tuhan di dunia, khususnya di Indonesia Tuhan, yang kami tahu belum, masih sampai saat ini pun masih dalam peningkatan korban masih terus terjadi di Indonesia. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Kau yang memberkati, pakai semua petugas, satgas, ataupun dokter-dokter, ataupun segala pihak-pihak Tuhan yang terlibat dalam penyembuhan dan segala penanganan corona ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, bahkan pakai kami Tuhan sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, berikan hikmat pada kami Tuhan untuk bisa menaati segala protokol kesehatan yang sudah dicanangkan, bahkan bisa menjaga kesehatan kami juga Tuhan, dan tidak melakukan hal-hal yang mungkin nantinya bisa merugikan diri kami sendiri maupun orang lain Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penelitian vaksin mungkin yang masih dilakukan Tuhan di negara-negara. Kau yang mempercepat Tuhan agar segera ditemukannya vaksin dari corona ini, sehingga aktivitas pun boleh kembali normal Tuhan di secepatnya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Tuhan Natal POI yang akan diadakan Tuhan di bulan ini, di Desember ini. Bahkan juga mungkin persiapan Natal dari seluruh gereja-gereja Tuhan di Indonesia maupun di dunia. Di tengah-tengah mungkin situasi yang baru, di tengah-tengah sistem yang baru ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, pakai seluruh orang-orang yang terlibat di dalamnya, pakai seluruh penyelenggara bisa menyelenggarakan dengan baik Tuhan, biar tetap nama Tuhan dipermuliakan melalui acara-acara ini, meskipun mungkin dalam sistem yang berbeda Tuhan. Yang terakhir Tuhan, kami juga membawa sisa perkuliahan kami di semester ini ke depan, yang sudah hampir akhir juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang tetap pimpin kami, tetap ingatkan kami Tuhan untuk selalu berserah kepada-Mu. Ajar kami Tuhan, berikan hikmat dan kebiasaan kepada kami, berikan kepintaran kepada kami untuk mengikuti segala perkuliahan, biar semua tugas-tugas dan mungkin ujian-ujian yang akan kami lalui bisa kami selesaikan dengan baik, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Ya Tuhan, ini saja Tuhan segala permohonan kami serahkan dalam tangan-Mu, biar semuanya terjadi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai waktu-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, syukur, haleluya, amin. Aku kembalikan ke Bang Pasu. Terima kasih kepada penduduk syafaat. Bentar lagi kita akan mengakhiri ibadah PJ kita pada siang hari ini. Untuk meresponi firman yang sudah kita dengar tadi, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 338, Marilah, Marilah, Hai Saudara. Marilah, marilah,
kepada Pak Joshua dipersilakan untuk menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah seluruh daripada murid-murid, mahasiswa-mahasiswa yang datang pada siang hari ini. Tuhan berkati mereka, jadikan mereka garam dan terang dunia. Karena itu adalah salah satu tujuan hidup mereka yang terpenting. Tuhan mampukan mereka, Tuhan, karena apalah gunanya kami sukses di mata dunia, tapi kami gagal di mata Tuhan. Tuhan mampukan mereka menjadi garam dan terang dunia di tengah perlawanan dan kesengitan yang ada. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.